Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita melanjutkan kajian membaca buku tafsir salat. Dan insyaAllah di kesempatan kali ini kita akan membaca dari mulai halaman 137 terkait fikih ruku' dan bagaimana cara ruku' yang sesuai dengan sunnah. Kita telah membahas renungan yang perlu kita hadirkan ketika melakukan gerakan ruku' di bab merenungkan makna gerakan ketika sholat. Dan itu sudah berlalu cukup lama ya. Bab tentang merenungkan makna gerakan dalam sholat ada di halaman 21. Merenungkan bagaimana cara melakukan gerakan sesuai sunnah, kemudian saya rinci masing-masing ketika berdiri apa yang harus kita renungkan, termasuk ketika ruku' apa yang harus kita renungkan. Kalau yang ruku' ada di halaman 28. Menghayati makna ruku' ketika sholat. Di bagian ini kita akan menyebutkan fikih tentang ruku', kemudian macam-macam doa ruku', berikut kandungan maknanya. Selanjutnya, kami ingin menegaskan bahwa doa ruku' yang dibaca setelah berada di posisi ruku' sempurna. Doa ruku' dibaca setelah berada di posisi ruku' sempurna. Membaca doa ruku' sebelum berada di posisi ruku' sempurna berarti membaca doa yang tidak pada tempatnya, sehingga tidak dihitung sebagai bacaan doa ruku' yang sah. Selanjutnya, sebelum kita mengkaji tafsir doa ruku', kita akan mengupas beberapa fikih seputar ruku'. Tata cara ruku' sesuai sunnah. Berikut tata cara ruku' sesuai sunnah. Dan saya cantumkan dalilnya sehingga nanti semakin meyakinkan bagi para jamaah bahwa apa yang kita cantumkan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, Nabi SAW menekan lututnya. Menekan lututnya artinya memposisikan telapak tangan di posisi lutut. Jari-jari direnggangkan, telapak tangan mencengkram lutut. Jari-jari direnggangkan, telapak tangan mencengkram lutut. Yang kedua, posisi punggung datar lurus. Digambarkan para sahabat, andaikan ditaruh air di punggung Nabi SAW ketika beliau ruku', niscaya tidak akan tumpah. Maksudnya adalah kalau ada sebuah wadah yang ditaruh di atas punggung Rasulullah SAW, maka wadah itu tidak tumpah. Karena posisi punggung Nabi SAW itu lurus, sehingga wadah itu tidak tumpah ke kanan maupun ke kiri. Yang ketiga, beliau SAW agak merenggangkan siku tangannya ke samping. Dan ABC ini bisa kita jumpai dalam satu hadis. Nabi SAW pernah berpesan kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Hadisnya diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Mu'jam As-Saghir. Nabi SAW bersabda, "Idza raka'ta fadha' kaffayka 'ala rukbataik." Kalau kamu ruku', letakkan telapak tanganmu di lututmu. Wafruj baina asabi'ik, dan renggangkan jari-jari tanganmu. Warfa' yadaika an jambaika, dan renggangkan sikumu ke samping badanmu. Sehingga saat ruku', siku agak direnggangkan ke samping kanan dan kiri. Dan kenapa beliau renggangkan ke samping kanan dan kiri? Karena ketika tangan itu cukup panjang, kemudian diletakkan di lutut, dalam posisi ruku', jika tidak direnggangkan, bisa jadi punggungnya jadi tidak lurus, tapi agak naik ke atas.
Tapi kalau direnggangkan nanti agak turun dikit sehingga lurus. Karena itu bisa jadi ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Maksimalkan lurusnya punggung. Artinya begini. Kalau masyarakat Indonesia yang tangannya tidak lebih panjang dibandingkan mereka yang berada di Timur Tengah misalnya ya. Dia melakukan rukuk sempurna di mana telapak tangan ditaruh di lutut. Namun ternyata ketika direnggangkan sedikit menyebabkan punggungnya itu turun. Maka seperti ini tidak perlu direnggangkan. Sehingga buat lurus saja, yang penting pokoknya punggung ini lurus. Tangan dibuat lurus, mencengkram lutut, yang penting punggungnya lurus. Tapi bagi sebagian orang yang badannya tinggi, ketika dia rukuk dan dia tidak merenggangkan tangannya, maka biasanya agak sedikit naik ini ya. Nah, biar bisa turun lurus, tangannya direnggangkan. Sehingga beda antara satu orang dengan orang yang lain. Intinya, wallahu taala alam, jika jamaah ingin memastikan bahwasanya posisi rukuk Anda sudah benar punggungnya lurus, tolong minta dinilai oleh orang lain. Karena kadang kita nggak terasa. Sehingga coba Anda rukuk, setelah di posisi rukuk, tanya ke istrinya atau tanya ke suami, ini sudah lurus belum? Ya. Kalau kemudian orang yang melihat dari luar mengatakan sudah lurus, turun dikit, naik dikit, pas. Nah, kunci bagian ini. Selanjutnya setiap Anda rukuk, Anda posisikan seperti ini. Sehingga nanti setiap rukuk persis seperti itu. Nah, ini cara gampangnya kalau ingin memastikan bahasanya ketika kita rukuk, kita sudah di posisi punggung lurus. Dulu waktu awal-awal belajar sholat ya, dan mempraktekkan hadis ini, jadi tangan direnggangkan ke samping, posisi rukuk saya agak pendek begini ya. Lalu diingatkan sama teman, kamu kalau rukuk terlalu turun, coba sekarang naik dikit, pas sekian. Nah sekian kita kunci di situ. Berarti kalau rukuk di posisi seperti ini. Tayyib. Nah kadang kita merasa kayaknya sudah lurus, padahal aslinya apa? Tidak lurus. Mungkin terlalu turun atau terlalu naik. Nah biar lurus, minta penilaian orang. Kemudian kalau sudah dikasih tahu sekian ini yang lurus. Nah selanjutnya ketika rukuk, buat posisi seperti itu. Kemudian berikutnya posisi kepala lurus dengan punggung, tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah. Aisyah menceritakan, wa kana idza raka'a lam yushkhis ra'sahu wa lam yusawwibhu walakin baina dzalika. Nabi SAW apabila rukuk, kepala beliau tidak lebih tinggi dan tidak lebih rendah dari punggung, namun di antara keduanya. Sehingga kalau ini kepala, ketika rukuk lurus ya. Tidak lebih tinggi, tidak lebih rendah. Tapi lurus. Nah ini juga kadang perlu penilaian orang. Sehingga Anda rukuk, punggung sudah lurus belum? Sudah. Sekarang kepala coba tundukkan dikit kepala, ditekuk dikit ya. Kepalanya ditekuk dikit. Nah, pas, lurus. Baik. Sehingga di posisi ini ketika kita sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW, selanjutnya Anda kunci. Berarti kalau rukuk, lakukan gerakan seperti ini. Apa bisa Pak? Itu kan geser-geser, berubah-berubah. Kenapa nggak bisa? Orang berlatih melakukan gerakan tertentu, itu kalau sudah dibiasakan, nanti dia akan bisa seperti itu. Contohnya, latihan silat. Gimana sih cara mukul yang benar? Itu guru kan ngajari. Posisi tangan tuh kayak gini. Nanti kalau kamu mukul tuh kayak gini. Gimana sih cara nangkis yang benar? Oh, posisi tangan seperti ini, harus tinggi ini. Guru ngajari, nunjukkan dia, harus tinggi ini. Orang yang sedang latihan baris berbaris.
Gimana sih caranya hormat? Oh, itu enggak asal gitu ya, tidak waton naruh tangan di kepala, tidak. Dikasih tahu caranya gini. Ya. Hormat senjata caranya begini. Gimana sih caranya menari? Oh, gerakan menari kayak gini. Kemudian lekukan jari seperti ini. Sampai ada sekolahnya ya. Sekolah tari. Menunjukkan bahwasanya gerakan itu bisa dilatih dan bisa dibiasakan. Makanya kalau kita melakukan gerakan sholat dan banyak gerakan sholat kita yang masih belum sempurna, minta penilaian orang lain dengan mengacu kepada hadis. Selanjutnya minta tolong, ini sudah cukup belum? Rukuk saya sudah benar belum? Sujud saya sudah benar belum? Selanjutnya biasakan seperti itu. Tayyib. Selanjutnya, pada saat posisi kepala itu lurus dengan punggung, pada saat posisi kepala lurus dengan punggung, Anda bisa melihat, pandangan tuh melihat lurus ke arah bawah. Karena kalau pandangan dibuat ke arah tempat sujud, bisa jadi kepala itu agak dongak dikit gini. Ya, karena kalau tidak, dia akan berusaha untuk ngelirik maksimal, ngelirik ke depan gini. Dan itu akan membuat mata sakit. Makanya pandangan mata cukup lurus ke bawah. Karena dalam masalah pandangan itu yang penting tidak melebihi tempat sujud. Sehingga kalau sholat sebagai bentuk tawaduk di hadapan Allah, pandangan tidak melebihi tempat sujud. Makanya ketika ruku, kalau pandangan ke tempat sujud itu bisa jadi agak naik. Coba ruku bang. Nah, ruku. Punggungnya masih kembung. Ya. Punggungnya masih melengkung. Coba dilurusin. Turun lagi. Kepalanya turun. Pandangan ke arah tempat sujud. Pandangan ke arah tempat sujud. Kalau pandangan ke arah tempat sujud biasanya agak naik dikit ya. Makanya pandangannya lurus ke bawah. Insya Allah lebih aman. Masya Allah. Pemirsa nggak lihat tadi ya? Ya. Yang mempraktekkan adalah Bang Mitra ya. Masya Allah. Selanjutnya, ketika melakukan rukuk, fokuskan pikiran Anda untuk melakukan gerakan rukuk sesuai sunnah. Sebagaimana rincian di atas. Dengan meyakini bahwa apa yang aku lakukan ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya kita beralih ke hukum membaca doa ruku'. Ulama berbeda pendapat mengenai hukum bacaan ruku'. Bacaan ruku' hukumnya sunnah. Ini adalah pendapat jumhur ulama Hanafiyah, Malikiyah, dan Syafi'iyah. Dan ini berlaku untuk semua rukun yang lain ya. Bacaan Subhana Rabbiyal Azim itu sunnah menurut jumhur. Sunnah juga bacaan Subhana Rabbiyal A'la, sunnah menurut jumhur. Bacaan ketika duduk di antara dua sujud, Rabbighfirli warhamni wajburni, itu juga sunnah menurut jumhur. Tapi kalau menurut mazhab Hambali dan Ishaq bin Rahuyah serta Dhahiriyah, mereka mengatakan bacaan ini hukumnya wajib. Bacaan ruku' hukumnya wajib. Jika ditinggalkan dengan sengaja, sholatnya batal. Dan jika ditinggalkan karena lupa, maka nanti sujud sahwi. Ini merupakan pendapat Ishaq bin Rahuyah, ulama Zahiriyah, Imam Ahmad menurut riwayat yang sahih dari beliau, dan pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Khuzaimah. Dalil pendapat yang kedua ini adalah kebiasaan Nabi SAW ketika sholat. Beliau selalu membaca bacaan ruku' dalam sujud. Sementara kita diperintahkan untuk melaksanakan sholat sebagaimana yang beliau contohkan. Di samping itu disebutkan dalam hadis dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, beliau bercerita, "Lamma nazalat fasabbih bismi rabbikal azim." Yaitu surat Al-Waqiah ayat 47. Qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Rasulullah SAW bersabda kepada kami, ij'aluha fi ruku'ikum. Jadikan bacaan ini dalam rukuk kalian. Artinya di situ ada perintah dari Nabi SAW untuk menjadikan bacaan ini sebagai bacaan rukuk. Falamma nazalat sabbihisma rabbikal a'la, ketika turun sabbihisma rabbikal a'la, Nabi SAW bersabda, ij'aluha fi sujudikum. Jadikan bacaan ini di sujud kalian. Sehingga bacaan subhana rabbiyal azim itu sesuai dengan perintah Allah di surat Al-Waqiah ayat 47. Fasabbih bismi rabbikal azim. Sehingga saat Anda membaca subhana rabbiyal azim, ingat ayat ini. Fasabbih bismi rabbikal azim. Allah perintahkan, sucikanlah nama Rabbmu Al-Azim yang Maha Agung. Maka aku respon perintah ini dengan kita membaca subhana rabbiyal azim. Allah juga berfirman, sabbihisma rabbikal a'la. Ada di surat Al-A'la ayat 1. Maka kita respon ayat ini dengan kita mengucapkan subhana rabbiyal a'la. Dan itu kita baca ketika kita sedang sujud. Tayyib. Artinya hadis ini mengisyaratkan bahwa membaca doa subhana rabbiyal azim ketika ruku' adalah bagian dari perintah Nabi SAW. Sehingga ini menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa membaca doa ketika ruku' hukumnya wajib karena diperintahkan. Wallahu a'lam. Selanjutnya, berapa kali membaca doa ruku'? Jumlah minimal bacaan ruku' yang terhitung sah adalah dibaca sekali. Jumlah minimal dibaca sekali. Terhitung sah. Sementara jumlah sempurna ada 2 riwayat dalam hal ini. Yang pertama dibaca 10 kali. Ini berdasarkan hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau radhiyallahu anhu pernah berada di Madinah, dan ketika itu yang menjadi amir Madinah adalah Umar bin Abdul Aziz. Sewaktu itu Umar belum menjadi khalifah, beliau jadi amir. Lalu kata Anas, ma ra'aitu ahadan ashbaha bi salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min hadzal gulam. Belum pernah saya melihat ada orang yang lebih mirip dengan salatnya Rasulullah SAW dibandingkan anak ini. Maksud beliau adalah Umar bin Abdul Aziz. Qala, kata perawi, fahazarna fir ruku'i 10 tasbihatin wa fis sujudi 10 tasbihatin. Lalu kami menghitung lama rukuknya beliau, itu cukup untuk membaca 10 kali bacaan subhana rabbiyal azim. Dan ketika sujud, cukup untuk membaca 10 kali bacaan tasbih subhana rabbiyal a'la. Hadis riwayat Ahmad, Abu Dawud, dan hadis ini dinilai dhaif oleh Syalbani. Ya. Meskipun ada yang menilai sebagai hadis yang hasan. Sehingga dalam hal ini, jika kita menganut pendapat yang mengatakan hadis ini hasan, maka praktek Umar bin Abdul Aziz bisa kita jadikan sebagai panduan bahwa ketika rukuk dan sujud kita membaca 10 kali. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, 10 kali. Jadi mungkin agak panjang ya. Selanjutnya yang kedua, dibaca 3 kali. Ini berdasarkan hadis dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, "Idza raka'a ahadukum falyaqul fi ruku'ihi subhana rabbiyal azim 3. Fa idza fa'ala dzalika faqad tamma ruku'uhu." Apabila kalian ruku', maka ucapkanlah subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali. Apabila dia melakukan itu,
berarti dia sempurna rukuknya. Dan ketika sujud juga sama ya, baca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dan jika dia lakukan itu faqad tamma sujuduhu, maka sujudnya sempurna. Wadzalika adnahu. Berarti itu wadzalika adnahu, dan itu adalah tingkatan sempurna yang paling pendek. Ya. Kalau yang wajib baca sekali. Kalau 3 kali ini sempurna yang paling pendek. Dan di sini dinilai dhaif pula oleh para ulama karena sanadnya putus. Akan tetapi ada riwayat pendukung dari Hudzaifah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ketika rukuk subhana rabbiyal azim sebanyak 3 kali, dan beliau mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca subhana rabbiyal a'la 3 kali. Dan riwayat ini sahih. Nah, kesimpulannya wallahu a'lam, mengingat ada banyak riwayat dalam masalah ini, maka para ulama memberikan kesimpulan yang berbeda-beda. Ibnu Qudamah mengatakan, wa yaqulu subhana rabbiyal azim thalathan wa huwa adnal kamal wa in qala marratan ajza'ahu. Dia boleh membaca subhana rabbiyal azim 3 kali, dan ini tingkat sempurna yang paling rendah. Dan jika dia membaca sekali, hukumnya diperbolehkan. Selanjutnya Ibnu Qudamah menukil keterangan mereka, para ulama. Di antaranya keterangan Hasan Al-Basri. Qala Ahmad, Imam Ahmad menyebutkan dalam risalah beliau, Ja'al hadithu anil Hasan Al-Basri. Imam Ahmad punya risalah tentang salat. Dan itu beliau tulis untuk mengingatkan takmir masjid. Sehingga beliau menulis sebuah risalah tipis gitu ya, disampaikan ke takmir masjid, koreksi-koreksi salat yang beliau jumpai di tempat itu. Maka termasuk hal yang penting ketika ada orang menjumpai beberapa kekeliruan dalam praktek di tempat tertentu, misalnya di masjid, lalu dia menulis ke takmir dan menyampaikan bahwa praktek seperti ini keliru, ya, yang benar seperti ini, dengan menyebutkan bukti-buktinya. Dari Hasan Al-Basri, beliau pernah mengatakan, at-tasbihu tam sab'un wal wasat khamsun wa adnahu thalathun. Tasbih yang sempurna itu 7 kali. Yang pertengahan 5 kali, dan minimal 3 kali. Yang dimaksud minimal di sini adalah minimal sempurna, meskipun boleh hanya sekali. Selanjutnya, keterangan Al-Qadhi Abu Ya'la. Wa qala Al-Qadhi, kata Al-Qadhi Abu Ya'la, al-kamilu fit tasbih in kana munfaridan ma la yukhrijuhu ila sahwi wa fi haqqil imam ma la yashukku 'alal ma'mumin. Al-Qadhi mengatakan, untuk jumlah bacaan tasbih subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal azim, ketika sholat sendiri boleh sebanyak-banyaknya selama tidak sampai lupa. Tapi kalau terlalu banyak, lama sampai lupa, misalnya sujud baca subhana rabbiyal a'la berkali-kali, sampai dia lupa ini tadi sujud keberapa ya, sujud pertama atau sujud yang kedua, maka tidak dianjurkan seperti ini kebanyakan sampai membuat orangnya lupa. Sedangkan batasan untuk imam adalah selama tidak memberatkan para makmum, dan itu relatif. Kalau di masjid kampung, di mana banyak orang awam, kemudian orang tua dan seterusnya, mungkin 3 kali itu sudah dianggap cukup lama. Kalau di masjid pesantren, di mana makmumnya itu para santri, mungkin imam bisa baca 10 kali. Membiasakan para santri untuk rukuk dan sujud dalam waktu yang lama. Selanjutnya Ibnu Qudamah mengatakan,
Wa yahtamilu ay yakuna al-kamalu 10 tasbihatin. Lianna Anasan rawa anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli ka salati Umar ibn Abdul Aziz. Dan bisa juga dimaknai bahwa sempurna itu kalau bacaannya 10 kali. Karena Anas meriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau salat sebagaimana salat yang dilihat oleh Anas, yaitu Umar bin Abdul Aziz. Fahazzu dzalika bi asyri tasbihatin, lalu dihitung ternyata jumlahnya ada 10 bacaan. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Sehingga dari sini bisa dibuat kesimpulan bahwa mengenai jumlah bacaan ketika rukuk dan sujud tidak ada angka baku, ya. Jumlah minimal adalah dibaca sekali, subhana rabbiyal azim. Kalau kurang dari itu, maka menurut mazhab Hambali dia meninggalkan kewajiban dan dia harus sujud sahwi. Kalau lebih dari itu, ya, maka yang paling sempurna tidak ada batas. Tapi kalau dia jadi imam, batasannya adalah jangan sampai memberatkan makmum. Jumlah maksimal tidak ada batas selama tidak sampai lupa. Dan bagi imam batasannya adalah selama tidak memberatkan makmum, sebagaimana keterangan Al-Qadhi Abu Ya'la. Wallahu a'lam. Dan barangkali kalau kita sholat sendiri perlu membiasakan tadi ya 10 kali. Sehingga kita baca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim 10 kali. Bagi orang yang belum terbiasa rukuk yang lama, mungkin dia harus perlu sabar. Sujud juga seperti itu. Nah, ketika jadi imam, ya mungkin diperpendek jadi 3 kali, dan itu saya rasa sudah cukup lama. Nah, wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, dilarang membaca Al-Quran ketika rukuk. Dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inni nuhitu an aqra'al Qur'ana raki'an wa sajida." Sesungguhnya aku dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Ammar ruku'u fa'azzimu fihi rabba, wa ammas sujudu fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajabu lakum. Aku dilarang untuk membaca Quran ketika rukuk dan sujud. Nah, ketika rukuk fa'azzimu fihi rabba, agungkanlah Rabbmu, yaitu dengan membaca subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Amma sujud, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, bersungguh-sungguhlah dalam berdoa, faqaminun ayyustajabu lakum, maka berpeluang kalian akan diijabahi. Karena ketika sujud adalah kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka berpeluang besar doanya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, An-Nawawi mengatakan dalam hadis ini, hadisnya riwayat Muslim dan ada syarah Sahih Muslim yang ditulis oleh An-Nawawi, fihi nahyu an qiraatil Qur'an. Dalam hadis ini terdapat larangan membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Wa innama wadhifatur ruku'i at-tasbih. Tugas ketika rukuk adalah membaca tasbih subhana rabbiyal azim. Wa wadhifatus sujudi at-tasbih wad du'a. Dan tugas ketika sujud adalah tasbih dan doa. Falau qara'a fi ruku'in aw sujudin ghairal fatihati kuriha. Kalau dia membaca selain Al-Fatihah ketika rukuk dan sujud, statusnya makruh. Walam tabtul salatuhu, dan tidak sampai membatalkan salatnya. Sehingga derajatnya hanya sampai larangan di mana itu statusnya makruh, tidak sampai status salatnya batal. Masya Allah. Tayyib. Dan kalau kita jadi makmum misalnya Pak, menjumpai
bacaan imam itu terlalu lama sehingga kita sudah siaga, kok enggak selesai imam, enggak bangkit. Apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa Anda lakukan adalah baca terus. Tidak ada istilah nganggur dalam sholat. Jadikan ini sebagai kaidah. Tidak ada yang nganggur dalam sholat. Sehingga kalau imam belum bangkit, sementara Anda sudah baca 3 kali, Anda baca lagi, sampai kemudian imam bangkit. Sehingga Anda ruku, sudah baca 3, kok imam belum bangkit, Anda baca terus. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Bacaan yang lain juga perlu diulang, Pak. Sama. Misalnya Anda baca subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Baca lagi subuhun kudusun rabbul malaikati warruh. Nah. Kemudian hikmah kenapa kita dilarang untuk membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Hikmahnya adalah agar tidak mengganggu. Agar tidak mengganggu aktivitas yang disyariatkan dalam rukuk. Dalam rukuk kita memperbanyak tasbih. Subhana rabbiyal azim. Nah, biar nggak ganggu ini, maka orang yang rukuk dilarang untuk membaca Al-Quran. Wallahu ta'ala alam. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan kita masih punya beberapa pembahasan terkait masalah fikih doa rukuk. Insyaallah akan kita baca di kesempatan berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.